Inflasi Turki kembali meninggi pada tahun 2022, yakni 85,51%. Angka ini menjadi rekor tertinggi sejak tahun 1997. Hal ini disampaikan dalam pengumuman resmi pada Kamis bulan 11 tanggal 3 tahun 2022. Inflasi terus menunjukkan tren kenaikan yang tinggi. Kebutuhan konsumen terkait pangan dan energi di Turki terus meningkat. Kendati demikian, Presiden Recep Tayyip Erdogan masih kekeh menjelaskan bahwa ekonomi negara itu masih dalam kondisi baik-baik saja. Sejak Agustus, Bank Sentral Turki memang sudah mengejutkan pasar dengan memangkas suku bunga utamanya sebesar 100 basis poin. Tingkat suku bunga acuan yang tadinya berada di 14 poin selama 7 bulan terakhir kemudian dipangkas menjadi 13%. Ini terjadi di tengah inflasi yang sangat nyaris menembus 80%. Saat ini inflasinya sudah sangat tinggi. Erdogan membela kebijakan yang anti-mainstream itu untuk memerangi krisis biaya hidup. Saat bank-bank sentral di seluruh dunia menaikkan suku biaya pinjaman dalam upaya untuk menjinakkan harga konsumen yang melonjak, tetapi Turki telah melawan tren global. Erdogan menyebut suku bunga yang lebih tinggi sebagai musuh terbesarnya. Bahkan dengan pemilihan umum tahun depan, Erdogan berpendapat bahwa suku bunga tinggi adalah penyebab inflasi, bukan sebaliknya, yang bertentangan dengan teori ekonomi ortodoks. Bulan lalu, Bank Sentral Turki memangkas suku bunga acuan untuk ketiga kalinya berturut-turut. Ini membuatnya turun menjadi 10,5% dari 12%. Kebijakannya yang dimaksudkan untuk memberikan kredit murah dan mendorong ekspor itu langsung menekan mata uang lira yang turun. Komite Penetapan Kebijakan Bank Sentral mengatakan perlu bertindak karena indikator utama menunjukkan hilangnya momentum ekonomi pada kuartal ketiga. Padahal, pelonggaran kebijakan itu memicu krisis mata uang pada bulan Desember yang menyebabkan inflasi melonjak. Pemotongan suku bunga yang telah lama didesak oleh Erdogan itu juga telah menyebabkan suku bunga real di teori negatif dan telah mempercepat krisis biaya hidup rumah tangga di Turki. Seperti bank sentral lainnya, Bank Sentral Eropa melawan inflasi dengan serangkaian kenaikan suku bunga guna mengurangi permintaan dan membuat kredit lebih mahal untuk rumah tangga dan bisnis. Bank Sentral sudah menaikkan suku bunganya pada Kamis pekan lalu, tanggal 27 bulan 10 tahun 2022. Keputusan ini diambil meski ada kekhawatiran zona euro tengah meluncur menuju jurang resesi. Dewan Pemerintahan Bank Sentral yang beranggotakan 25 orang memilih kenaikan lain sebesar 70 basis poin, membuat ketika suku bunga utamanya berada di kisaran antara 1,5 dan 2,25%. Kenaikan itu diperkirakan akan berlanjut karena institusi Frankfurt menghadapi tekanan untuk mengendalikan rekor tertinggi inflasi yang utamanya didorong oleh lonjakan biaya energi setelah perang Rusia di Ukraina. Namun biaya pinjaman yang lebih tinggi juga mengurangi aktivitas ekonomi, menjadi tanda-tanda bahwa prospek zona euro telah memburuk. Dalam tekadnya untuk menurunkan tekanan harga, Bank Sentral disebut ekonom telah menutup mata terhadap resesi ekonomi. Kebijakan ini bagi negaranya dinilai penting diambil karena inflasi zona euro sudah mencapai 10,7% pada Oktober, lebih dari 5 kali lipat dari target 2% Bank Sentral. Bank Sentral Amerika Serikat Federal Reserve atau Fed juga telah kembali menaikkan suku bunga acuannya sebesar 75 basis poin menjadi 3,75% sampai dengan 4% pada Rabu tanggal 2 bulan 11 tahun 2022. Ini menandakan kenaikan suku bunga ke-6 berturut-turut dan kenaikan 0,75% keempat berturut-turut, mendorong biaya pinjaman ke level tertinggi baru sejak tahun 2008. Keputusan itu sejalan dengan ekspektasi pasar. Adapun agresif, The Fed dalam menaikkan suku bunga bertujuan untuk mengendalikan inflasi ke target 2%, yang hingga September tahun 2022 tetap tinggi sebesar 8,2% secara tahunan atau masih berada di kisaran level tertinggi dalam 40 tahun terakhir.
Geng Powell juga mengatakan bahwa kenaikan berkelanjutan dalam kisaran target akan sesuai, dan mereka akan memperhitungkan pengetahuan kumulatif. Kebijakan moneter, kelembatan yang mempengaruhi kebijakan moneter terhadap aktivitas ekonomi dan inflasi, dan perkembangan ekonomi dan keuangan.